kembali di channel Filmku Film Indonesia, sebuah channel yang mengupas tentang film Indonesia, aktor, aktris, sutradara, ide, cerita, dan berbagai hal yang terkait dengan film Indonesia. Buat kamu yang sudah subscribe, aku ucapkan terima kasih banyak. Dan yang belum subscribe, subscribe-lah segera. Hitung-hitung agar channel ini bisa terus memberikan informasi yang bermanfaat buat kita semua. Dan setidaknya kita bisa berkontribusi untuk kemajuan produk dalam negeri. Industri film Indonesia sebentar lagi akan diramaikan dengan hadirnya film berjudul seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas, garapan sutradara Edwin. Film ini diadaptasi dari novel dengan judul yang sama, karya Eka Kurniawan, dan menghadirkan bintang-bintang yang kece seperti Martino Lio sebagai Ajo Kawir, Lydia Sairil sebagai Iteng, Sal Priadi sebagai Tokek, dan Reza Rahardian sebagai Budi Baik. Sementara Ratu Feliza sebagai Jelita. Aku tidak berurusan dengan perempuan. Aku tak paham apa maumu. Jawab tolong. Aku mencintaimu, Iteng. Tapi apa yang akan kau lakukan terhadap laki-laki yang tak bisa ngaco? Film ini cukup menjanjikan untuk mendulang banyak penonton. Selain judulnya yang sudah catchy banget, film ini juga dikemas dengan gaya 80-an 90-an. Baik gaya bicaranya, kostumnya, maupun settingnya. Ditambah dengan cerita yang benar-benar nggak biasa. Buat yang udah baca novelnya, pasti akan lebih dak-dikduk nonton filmnya. Tugasmu hanya melenyapkan dia tanpa jejak. Apa yang akan membuat hari-harimu sengsara? Yang akan membuat pernikahanmu dengan gadis itu sebagai mimpi buruk yang tak berkesudahan. Jangan kau bawa-bawa gadisku. Jika kau ingin berkelahi denganku, katakan saja kapan dan di mana. Tapi yang paling menarik adalah penonton sangat merindukan kembalinya Ratu Feliza dan Lydia Sairil yang sudah lama nggak muncul di belantika film Indonesia. Apalagi tiba-tiba muncul dengan peran dan penampilan yang sangat berbeda. Aku tak bisa menjadi kekasihmu. Kau tak akan mengerti. Pembaca novel-novel picisan gitu, dan entah kenapa buat saya itu sangat berarti sekali dan sangat mempengaruhi sekali. Meskipun kemudian ketika saya menulis, saya tentu saja mencoba tidak plek meniru, tetapi bagaimana mengadaptasi itu untuk dengan mungkin konteks kekinian, terus selera, mungkin juga selera estetik saya juga mungkin juga berkembang sehingga ada pergeseran gitu. Tapi setidaknya pengaruh itu memang sangat kuat. Kalau ya pada dasarnya mungkin kalau di Indonesia kita ngomongnya novel picisan gitu, tapi ya novel picisan kayak di kita mungkin sedikit berbeda dengan pulp fiction di katakanlah di Amerika gitu. Oke, langsung saja aku akan kasih bocorannya sedikit cerita berdasarkan novel yang pernah aku baca. Tapi filmnya akan seperti apa? Pastinya akan jauh berbeda dan gak kalah kece dengan novelnya. Aku suka berkelahi, aku rindu berkelahi. Aku mencintaimu, Iteng. Tapi apa yang akan kau lakukan terhadap laki-laki yang tak bisa ngaco? Film ini menceritakan tentang seorang penderita hipotensi bernama Ajo Kawir. Kawir gak pernah bisa membangunkan burungnya. Bahkan, meski sudah dengan bantuan orang-orang, burung ini tetap memilih meringkuk dalam sarangnya. Bagi Kawir, sebenarnya ini bukanlah musuh besar dalam kehidupannya. Sampai kemudian masalah demi masalah terus kerap menjadi santapannya. Kekacauan bermula ketika Ajo Kawir dan si Tokek terlibat dalam tragedi pemerkosaan seorang janda gila. Tragedi yang pada akhirnya menyebabkan kefatalan dalam sejarah hidup Ajo Kawir. Seperti sebuah karma. Setelah menyaksikan adegan pemerkosaan, burung milik Ajo Kawir tak mau bangun. Kendati telah berhadapan dengan lekuk tubuh indah milik si Rona Merah, burung Ajo gak bereaksi apa-apa. Si Tokek sebagai orang pertama yang tahu permasalahan Ajo Kawir membantu dengan sekuat tenaga. Mereka menempuh dari cara yang paling nikmat hingga cara yang paling menyakitkan. Tapi burung Kawir kekeh meringkuk dalam kepulasan tidurnya. Gak seharusnya kamu ikut campur urusan orang macam gitu. Aku datang karena mendengar cerita tentang perempuan itu. Perempuan? Si janda muda? Kamu ingin tahu cerita sebenarnya yang kalian belum tahu? Selang tak berapa lama, aib itu menyebar hingga Ajo kerap menjadi perbincangan dan bulan-bulanan orang-orang di sekitarnya.
Namun Ajo merasa tak apa-apa. Ia yakin ada semesta yang sanggup untuk membangunkannya. Suatu ketika Ajo Kawir jatuh cinta pada Iteng. Cinta matinya ibarat Ajo Kawir rela mengorbankan nyawa demi Iteng semata. Mereka memutuskan untuk menikah. Iteng mau menerima Ajo Kawir, meski dengannya ia tidak bisa menikmati indahnya bercinta. Iteng tetap mencintai Ajo Kawir sepenuh hati. Aku nggak bisa ngaceng. Aku nggak peduli, aku juga mencintaimu. Hari-hari Ajo Kawir hanya penuh bayang ketakutan perihal burungnya yang memilih tidur sepanjang hari. Sementara kesabaran Iteng telah menemui batas. Ajo Kawir harus kembali menerima kemalangan, yakni seseorang telah menghamili Iteng, istrinya sendiri. Amarahnya menguasai diri Ajo Kawir kala mendapati kabar tersebut dan membuat Ajo Kawir nekat melakukan pembunuhan terhadap seseorang yang ternyata tak ada sangkut pautnya. Sehingga tragedi ini menyeret Ajo Kawir ke dalam penjara. Lantas bagaimana kehidupan Ajo Kawir di dalam penjara? Dan bagaimana kelanjutan kehidupannya usai dia menjalani tahanannya? Rasanya saya tidak pantas untuk menjelaskan dan menceritakan semuanya di sini. Dan yang pasti, film ini mengajak penonton untuk belajar makna kehidupan, termasuk bagaimana bisa tenang di tengah riuh, juga damai di dalam rusuh. Dan saya ingatkan kembali untuk nonton film sesuai dengan usianya, karena film ini dikhususkan untuk 21+. Nah, di mana kalian bisa menonton film ini? Tentunya kalian harus sedikit bersabar untuk bisa menonton film ini di bioskop. Tapi jangan khawatir, kalian bisa menonton film ini di platform-platform berbayar. Dan tetap cintai dan tonton film Indonesia, karena filmku, film Indonesia.